Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di Bistalk sesi hari ini bersama dengan Joe Chang di Bistalk, dan hari ini kita kedatangan dua tamu cantik yang sudah hadir. Kita akan kenalan. Halo, apa kabar? Ada Dr. Widya dan juga Mbak Septi. Halo Halo, semuanya, apa kabar hari ini? Hana. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang, selamat Ketemu datang. lagi. Thank you. Iya, wah, thank you sudah hadir. Ada Dr. Widya, ada Mbak Septi. Kita hari ini mau ngobrol mengenai health and beauty care services improvement through digitization dan live chat consultation trends. Nah, eh, Dr. Widya, Mbak Septi, kita bicara mengenai digitalisasi hari ini. Dan ada Dr. Widya yang punya latar belakang sangat-sangat menarik. Dr. Widya ini punya latar belakang di health dan juga beauty care. Dan banyak lagi, nggak cuma itu ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Teman-teman yang sudah hadir pasti penasaran. Dr. Widya siapa sih? Mbak Septi ini siapa sih? Gitu ya. Dok, boleh dong cerita latar belakang dokter sedikit, lalu juga aktivitas sehari-hari ini apa? Ya, thank you Pak Yohanes udah di-invite ke acara ini di Stalk ya. Sebenarnya udah lama nih pengen ketemu lagi sama Pak Jo, tapi kita lewat Zoom meeting dulu ya Pak ya di acara Bistalk. Iya. Luar biasa sekali. Jadi untuk latar belakang saya seorang dokter dan saya juga aktif di berbagai asosiasi dan juga sekarang sebagai brand ambassador PSSI dan juga beberapa organisasi lainnya. Juga ya aktif sebagai beberapa pembicara acara-acara ini ke depan juga masih ada beberapa invitation untuk jadi speaker juga dan lagi persiapan untuk klinik saya pribadi insya Allah tahun depan Oh, estetik juga Pak Jo gitu. wah, gak sabar. Nggak sabar. Mau rencananya ada mau Langsung buka klinik langsung apa, menjadi Dok? pasien pertama nih ya. Iya, iya. Rencananya mau buka klinik apa, Dok? Klinik estetik dan ada stem cell-nya juga dan of course ini akan berbasis Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Jadi pengen mensupport juga program pemerintah untuk medical tourism di mana supaya masyarakat Indonesia itu berobat di Indonesia aja karena sudah update kok alat-alatnya dan juga dokter-dokternya juga sudah certified semua. Jadi saya harap dengan saya bergabung di AUMI juga dapat membantu program pemerintah tersebut. Wah, keren banget nih. Berarti saya penasaran, Dok. Mungkin saya mau kupas lebih jauh lagi. Saya penasaran, dokter background-nya kan apa sih sebetulnya gitu ya? Kenapa bisa ada di medical tourism, lalu juga bahkan sekarang terlibat di PSSI ya? Ya, oke. Banyak sekali kegiatannya. Boleh Baik. dong Dok cerita sedikit, ini kenapa bisa terjun di situ gitu? Iya, pertama kalau dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia, memang saya kenal dengan Pak Ketuanya dan juga Pak Sekjennya, saya kenal baik. Beliau guru juga buat saya dan beliau nanti akan ikut membantu juga untuk klinik yang basisnya stem cell oleh Dr. Reza, Sekjen kita. Jadi beliau akan konsultan di tim medis nantinya untuk klinik pengembangan stem cell dan juga saya rasa ini kan bersinergi dengan program Asosiasi Wisata Medis Indonesia ini, ya kan? Apalagi lagi COVID ini lagi pandemi, orang kan pengennya nggak cuma beauty, tapi health, ya kan? Kalau misalnya ada stem cell itu kan Betul. holistik lah, jadi nggak cuma anti aging tapi juga health-nya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau untuk dari PSSI, memang di masa pandemi ini kan sempat vakum dulu nih persepak bolaan di Indonesia akibat COVID-19. Nah, disinilah brand ambasadornya diminta seorang dokter karena agar protokol kesehatannya itu benar-benar dipantau secara ketat sehingga
pertandingan liga-liga yang bergulir saat ini benar-benar dapat berjalan dengan lancar sesuai protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru gitu. Oh, oke. Itu alasannya kenapa dokter ada di Ya, sana juga ya. Jadi supaya karena PSSI ini kan kegiatan olahraga biasanya melibatkan banyak orang, ya, sehingga harus diingetin juga ya dok ya. Jangan betul. lupa nih, karena Hmm, kalau sudah bicara sepak bola, kalau nggak diingetin bisa lupa, karena betul audiensnya besar sekali. banget, iya, betul. Dan insya Allah Oke, tahun depan akan mulai berpenonton, Pak Yohanes. Jadi pemantauannya harus lebih ketat lagi. oke. Oh, udah siap-siap untuk dimulai lagi ya dok ya? Akan direncanakan seperti itu. Tapi masih uji coba dulu untuk sampai akhir Desember ini. Penontonnya nggak langsung dibuka semua, tapi bertahap dari 10%, nanti naik 20%. Karena memang kan kita kan masih uji coba nih. Benar-benar semua penonton itu kalau yang maskernya turun aja langsung ditegur oleh Satgas Covid di sana. Jadi memang Satgas. ya, betul. Di sana memang ada dokter-dokter juga gitu. Nah, nanti semua resultnya itu kan setiap penonton yang datang itu kan harus di swab dulu gitu. Dan pemain Hmm, PCR gitu. Jadi benar-benar dipantau betul gitu. oke. Wah, nggak sabar ngelihat apa semua kembali Iya, lagi ya menuju normal. Semoga semua inisiatifnya bisa dijaga, CSE-nya dijalankan, jadi nggak jadi klaster baru ya dok ya. betul, betul. Amin. Oke, wah menarik. Sekarang kita mau kenalan sama Mbak Sep. Mbak Septi, halo, apa kabar? Halo, selamat siang, Mas Jo, Dokter Widya. Halo, Bu Septi. Iya, Kita ketemu lagi ya. next kita harus ketemuan ini ya, face to face dengan protokol kesehatan yang pastinya akan kita jaga juga. Nah, Mbak Septi, banyak teman-teman yang belum kenal nih. Yuk kita kenalan dulu. Mbak Septi, eh, ini mewakili WhatsApp, mewakili Damcorp. Boleh dong Yes, cerita sedikit background-nya Mbak Septi? boleh, boleh. Jadi sebenarnya kalau saya pernah di dunia retail, pernah di dunia IT, cuma ternyata kayaknya begitu masuk ke dunia IT, jadi terus lanjut di dunia tersebut karena cukup menarik buat saya. Jadi sebelum di Damcorp atau PT Damcorp Indo Digital, saya juga pernah di Informasi Teknologi Indonesia. Jadi dikenalnya dengan Jatis Mobile dulu. Nah, itu bergeraknya di bidang SMS on demand. Jadi kalau kita perlu apa-apa dulu, zaman dulu tuh kita ketik SMS untuk tahu apalah segala ramalan bintang ya, zodiak, terus kita mau ringback tone dan lain-lain. Pada kala itu happening sekali ya, sampai shifting menjadi SMS untuk enterprise, di mana enterprise bisa kirim-kirim message kepada nasabah atau pelanggannya. Nah, kira-kira industrinya seperti itu, lalu pindah ke Damcorp Indo Digital, di mana Damcorp Indo Digital ini merupakan startup. 2018 itu kami ditunjuk sebagai official partnernya WhatsApp. Nah, semenjak itu produk kita lumayan tight sekali sama WhatsApp. Perkembangan perusahaan kami juga lebih fokus ke chat platform. Jadi sebenarnya WhatsApp itu bagian dari Facebook Family ya. Jadi saya di sini di dalam Corporindo Digital ini selain lead sales, saya juga lead produk. Jadi untuk pengembangan produk, seperti apa WhatsApp dikemas, seperti apa WhatsApp bisa masuk ke market Indonesia, terutama di large enterprise. Nah, itulah di situ saya berperan gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih, Mas Joya. Oke. Mbak Septi, saya penasaran. Tadi Mbak Septi ada satu statement yang menggoda saya. Dulunya di retail, terus setelah pindah ke teknologi nggak mau balik. Kenapa sih? Dulu di retail ya. Iya. Mostly kalau retail tuh mirip-mirip hospitality ya. Jadi lebih ke serving customer dalam conventional way ya. Pendekatan approach-nya lebih ke offline.
toko offline gitu ya. Retail di kala pada zaman saya bekerja di Indonesia, di industri retail itu memang retailnya lebih banyak ke toko offline. Meskipun saya bukan di bagian store, saya lebih ke after sales, business development ya. Jadi apa yang bisa dikembangkan dari dunia retail. Nah, begitu masuk ke dunia IT, digital dan lain-lain, saya menemukan kecenderungan ternyata saya lebih tertarik ke dunia tersebut nih gitu. Mungkin lebih banyak challenge yang saya temuin. Jadi ya hopefully lebih banyak yang bisa dieksplor ya gitu. Ketemu cinta baru ya. Bisa dibilang begitu. Mudah-mudahan long last nih cintanya. Iya. Oke, thank you Mbak Septi. Wah, kita udah kenalan dengan Mbak Septi dan juga dengan Dr. Widya. Sekarang kita mau ngobrol lebih jauh lagi. Hari ini topik kita adalah tadi Health and Beauty Care Services Improvement through Digitization dan juga live chat consultation trends. Bisa di beberapa data yang saya peroleh bahwa health and beauty industry itu adalah the fastest growing kategori di bawah consumer good. Dan ini dikarenakan oleh digital transformation. Dan jadi dengan adanya digitalisasi, health and beauty brand itu bisa lebih terkoneksi dan bisa punya relationship yang lebih baik katanya. Melalui sosial media juga dengan e-commerce. Nah, lalu data yang saya juga peroleh adalah skincare yang kelihatannya duluan. Tadi Dr. Widya sempat mention nih, ada stem cell, ya ada stem cell, lalu juga ini adalah area of expertise-nya Dr. Widya. Dan katanya juga skincare ini akan jadi the brightest spot of global beauty industry sampai 2025. Kelihatannya sangat-sangat promising banget nih. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, apa sih yang telah COVID lakukan? Apa sih gara-gara COVID ini health and beauty care services di Indonesia itu seperti apa? Perkembangannya, dampaknya, marketnya. Lalu dari sana kita ada pertanyaan berikutnya lagi. Mungkin kalau kita lihat tadi baru dari industrinya ya. Nah, bagaimana dengan customer behavior dan juga expectation-nya? Lalu pertanyaan berikutnya adalah yang muncul, marketing channel sama campaign yang paling tepat itu apa saja? Nah, 3 pertanyaan ini saya lemparkan untuk kita bahas ya sama-sama. Mungkin saya akan buka dulu kesempatannya kepada Dr. Widya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke. Thank you Pak Yohanes pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita hari ini akan discuss ya tentang gimana sih era digitalisasi saat ini mempengaruhi bidang kesehatan dan juga kecantikan di Indonesia. Ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Indonesia Health and Beauty Services Transformation in the Digital Era. Nah, dari background-nya ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Jo, jadi memang konsultasi online itu seputar masalah kesehatan memang beberapa tahun belakangan ini menjadi pilihan di tengah pandemi COVID-19. Karena memang kan orang sekarang lebih baik di rumah aja deh dibanding pergi keluar rumah, tapi biasanya yang penting-penting aja. Nah, layanan tersebut dikenal dengan telemedicine, telemedis, atau telekonsultasi. Dan bahkan nggak hanya kesehatan aja, tapi industri kecantikan juga ikut nih update namanya layanan telebeauty. Dan biasanya perkembangan teknologi saat ini karena semakin pesat, tidak hanya di satu sektor aja, tapi salah satu perkembangan teknologi yang cukup pesat itu di bidang kesehatan. Ini benar-benar beradaptasi ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak semerta-merta ya udah jadi nggak ngapa-ngapain, tapi juga kita berinovasi. Nah, kemudian hal ini sangat baik karena dalam proses untuk healing dari pasien. Jadi kan tidak hanya kesehatan aja, tapi juga
di bidang beauty. Nah, terus juga Oke. dan layanan telemedicine ini juga sudah ada sejak Juli 2021 dan ada 11 aplikasi, kurang lebih 11 aplikasi yang bekerja sama dengan Kemenkes. Gitu. Oke. Ya, Jadi sudah lumayan lama juga ya, Dok ya? semenjak pandemi berarti kan ya? Sejak pandemi ya, udah hampir 2 tahun ya? Ya, nggak kerasa ya. Kita sudah Iya. di lingkup pandemi ini sudah almost 2 years. Tapi ya memang balik lagi ke kitanya. Kalau misalnya kitanya bisa memanfaatkan situasi, kita bisa tetap produktif, ya kan? Tapi kalau misalnya Betul. pasif ya udah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya kita terus berinovasi dan sebagainya, beradaptasi dengan situasi dan kondisi, pasti kita akan tetap bisa maju gitu. Nah, tadi Oke. Jadi bisa dikatakan tele tele eh, tele services ini adalah hasil buah eh, hasil buah dari COVID-19 ya, Dok ya? betul, karena sebenarnya ada hikmahnya juga loh di balik pandemi ini ya Pak Jo. Tidak hanya sisi negatif side-nya aja, tapi so many positive impact yang saya lihat di Oke. berbagai sektor sih gitu. Tergantung dari kacamata kita mau melihat dari sudut pandang yang mana nih gitu. Setuju nggak Pak Jo? Setuju, setuju. Saya jadi penasaran, mungkin bisa di-share lebih jauh mengenai tadi, dokter, maaf tadi saya potong karena saya penasaran gitu ya, melihat statement dokter, oh iya dengan kondisi pandemi ternyata memang ada peluang-peluang baru, tadi seperti disebutkan. Tapi saya penasaran karena, di depannya semuanya tele, pasti Iya, nanti berhubungan dengan telekomunikasi, mmm, nanti mungkin dari Mbak Septi bisa menambahkan karena kelihatannya Mbak Septinya, sangat expert di bidang di sana, tapi penasaran Dok, tadi ada telemedicine, ada beauty bahkan, mungkin boleh dipaparkan lebih lanjut? jadi kan online consultation ini ada tiga, ada telemedicine, teleconsultation, and telebeauty. Nah, kalau telemedicine ini kita nyebutnya seperti praktek dokter ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan health secara jarak jauh. Jadi uh, berdasarkan definisi dari American Academy of Family Physicians, telemedicine adalah praktek penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Nah, dengan telemedicine ini, dokter di satu tempat bisa memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melayani pasien tanpa harus bertatap muka secara langsung. Nah, menurut WHO ini, telemedicine ini juga ada dua nih. Yang pertama asinkronis dan yang kedua ada sinkronis. Perbedaannya, kalau jadi ada dua cara nih. Yang cara pertama itu data pasien itu dikirimkan terkait kebutuhan secara online. Nah, kalau telemedicine sinkronis ini dilakukan dengan cara interaktif secara langsung. Jadi langsung tuh kayak video call kayak gitu. Tapi kalau asinkron dia data dulu dipelajari oleh dokternya, kemudian diagnosnya sudah ada, barulah konsultasi kayak gitu, Pak Jo. Oke. Terus Jadi ya, ada yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, ada yang lalu secara langsung juga ya? betul gitu. Nah, datanya itu Oke. ada foto, misalnya kayak keluhan pasien kan kita mesti lihat kan gitu. Ya bisa difoto atau video gitu kan untuk movementnya kita bisa lihat juga. Dan beberapa medical history sebelumnya yang memang sudah ada untuk mempertegas diagnosisnya gitu. Nah, yang kedua nih ada teleconsultation. Nah, kalau teleconsultation ini adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh juga, sama-sama untuk mendengarkan diagnosis dan juga memberikan tata laksana. Bisa dalam bentuk chat, tulisan, suara, atau bisa dalam bentuk video gitu. Seperti kayak di rumah sakit aja kan, cuman ini bedanya kita via via apa ya, layar kaca gitu lah ya, nggak langsung direct gitu. Nah, bedanya apa Oke. sebenarnya kalau misalnya
perbedaannya kalau telekonsultasi atau konsultasi online itu merupakan bagian dari telemedicine. Nah, kalau telemedicine itu dia biasanya ada pemeriksaan kayak radiologinya, EKG-nya, USG misalnya. Jadi kayak apa namanya udah lengkap banget gitu. Kalau consultation itu kayak cuma konsultasi misalnya anamnesis, keluhannya ini, terus riwayat sebelumnya apa-apa gitu. Itu part of dari telemedicine itu gitu. Oke, jadi bikin lebih spesifik ya, karena saya kalau tadi dilihat ada telemedicine, ada teleconsultation-nya, lalu juga ada telebeauty, bahkan saya noted juga ada teledentistry, dan terus berkembang ya dok ya? Luar biasa ya, keren ya. Iya, kalau dulu nggak kebayang, Iya, dulu nggak kebayang. iya benar, benar, benar banget. Biasanya harus antri, datang antri, terus Iya, ketemu dokter, bikin mm-mm. janjian. Nah, Platformnya pakai apa sih dok? apa Penasaran. nih? Kalau memang sudah dimulai, Wah, platformnya biasanya yang banyak digunakan adalah kan ada beberapa aplikasi. kayaknya enak nih Pak eh Jo kalau saya. Jangan oh iya, ikutan oh kan. jangan ya, kita nggak boleh sebut brand ya. Tapi akhirnya dan itu berkembang dan sudah mulai diterima oleh para dokter ya sekarang Ya, menjadi satu praktek yang umum betul. sekarang ini. Bahkan Pak Jo nanti di Aumi bakal ada we can call it telemedicine juga. Jadi namanya nantilah karena belum launching. Jadi Ah, itu nanti dokter-dokter Aumi di situ akan gabung di aplikasi itu untuk health and beauty juga, untuk wellness, mm-mm. health. Jadi akan gabung di satu aplikasi dan nanti masyarakat itu hanya tinggal mendownload saja aplikasi tersebut dan kalau mau konsultasi lagi ada di mana mereka akan mendirect rekomendasi-rekomendasi dokter terdekat. Oke. Nah, karena Dokter Widya sudah mention mengenai Aumi, boleh dong cerita sedikit Aumi ini apa sih dok? Oke, tadi videonya nggak jadi ya Pak? Iya, Videonya. Oke, nanti ya pas acara ya. Kita kan mau ada event nih sebentar lagi ya, Pak Jo iya. ya. Nah, pas acara kita ini ya sudah mau Boleh, launching kan? Cuma mungkin teman-teman ini buat preview aja dulu nih. boleh? Ya, Apa sih sebetulnya Aumi ini? ya. Medical tourism kita dari generalnya dulu ya. Jadi Medical Tourism of Indonesia itu dia tujuannya untuk memperkenalkan wisata medis Indonesia sebagai alternatif pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan dunia dengan dokter dan rumah sakit yang berstandar internasional. Nah, di dalam industri pelayanan kesehatan di Indonesia ini, kita juga telah melihat pelaksanaan cakupan pelayanan kesehatan nasional secara bertahap serta kemajuan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan medis dan juga pariwisata kesehatan juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke Indonesia, khususnya di 10 destinasi wisata utama. Nah, memang diperlukan perencanaan dan penataan yang lebih paripurna lah ya dalam rangka untuk mendukung pembangunan dan pengembangan wisata kesehatan di daerah gitu. Nah, wisata medis Indonesia juga ini sekaligus mempromosikan kemampuan dan teknologi serta fasilitas kesehatan rumah sakit dan dokter-dokter di Indonesia dalam menangani kasus kesehatan sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu mencari pengobatan di luar negeri lagi. Jadi PR-nya convincing people in Indonesia untuk percaya pada dokter-dokter di Indonesia dengan segala fasilitas yang ada. Dan Indonesia itu mampu menjadi salah satu alternatif negara tujuan di bidang kesehatan bagi masyarakat dunia. Asalkan kita benar-benar mau sama-sama gotong royong menciptakan itu. Nah, aku akan bahas AUMI-nya ya. Nah, AUMI ini merupakan Asosiasi Wisata Medis Indonesia, di mana kita melihat akan pentingnya kerjasama antar lembaga atau pemerintah juga dan bersinergi untuk mendukung medical tourism Indonesia. Karena menurut data dari International Medical Travel Journal, pasien Indonesia itu
dapat mengeluarkan 100 triliun setiap tahunnya untuk activity medical tourism, dan salah satu negara yang paling banyak dikunjungi adalah Singapura. That's why kita harus pintar-pintar mengambil kesempatan itu. Wow. Kita punya visi dan misi dari ALMI untuk meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia akan wisata medis di Indonesia, dan juga misinya bergerak bersama untuk menciptakan wisata medis Indonesia. Gitu Pak Jo. Menarik ya. Kalau didengerin tadi 100 triliun Iya, itu yang keluar dari Indonesia. luar biasa kan? Ternyata memang, ya bahkan eh, bank stem cell di luar negeri aja Hmm. itu sekitar 60.000 mereka simpan umbilical cord-nya di bank stem cell di luar negeri. Jadi can you imagine Pak Jo, kalau kita punya itu di Indonesia yang memang sudah berstandar internasional, kita bisa convincing people, luar biasa sekali gitu kan. Malah mimpinya nanti masyarakat dari mancanegara yang akan visit Indonesia, bahkan sekaligus dia travel. Jadi ada paket, dia Hmm. sekaligus nggak hanya health, tapi juga wellness. Ya kan, wellness and health, dan juga dia bisa langsung menikmati pariwisata di Indonesia gitu. Kita memanfaatkan segala potensi yang ada di Indonesia. Itu luar biasa sekali menurut saya. Setuju nggak Pak Jo? Setuju. Karena sekarang ini masyarakat Indonesia banyak sekali yang traveling keluar untuk wisata medis, dan di Indonesia sendiri masih belum dipercaya. Nah, ini sebetulnya bukan tidak dipercaya, tapi mungkin informasinya yang kurang Betul, kurang apa tersebar dengan baik ya. Karena betul. kualitas dokternya nggak kalah, Ya, teknologinya nggak kalah, ya, masyarakatnya nggak kalah, jumlah populasinya nggak kalah banyak loh dengan negara lain. Jadi potensinya betul, pasti sangat-sangat besar sekali. betul, betul. Oke, menarik. Hmm, Oke, kita sampai di mana kalau nih? begitu, Oke, oke. Next, kalau begitu saya mau ngobrol sama Mbak Septi nih. Ini menarik. Tadi kita sudah kupas mengenai health and beauty care services industry. Kita bicara mengenai digitalisasinya juga. Lalu tadi kita sempat bicara juga mengenai bagaimana health and beauty ini berhubungan dengan industri lainnya. Nah, sekarang saya punya beberapa pertanyaan. Karena kalau dilihat dari data, saya mengumpulkan beberapa data, mungkin kalau kita lihat dari mobile apps ranking, saya lihat ada WhatsApp, gitu ya. Terus kita lihat di Indonesia dan di dunia, WhatsApp ini digunakan sangat-sangat tinggi sekali. Kita lihat juga ini banyak digunakan, ini adalah active user-nya, lalu yang paling banyak di-download juga, kemudian kita lihat ini berhubungan dengan penggunaannya, dan yang menyamai adalah kita lihat ini data di sini adalah memang menunjukkan industri beauty itu cukup besar. Karena kalau kita bicara dengan digitalisasi, trennya adalah e-commerce, transaksinya itu cukup besar, dan pertumbuhannya itu bisa 50% per tahunnya dibandingkan dengan industri lainnya. Nah, ini jadi menarik, tapi ada pertanyaan yang muncul. Kalau kita bicara tadi udah tele services ya, tadi Dokter Widya sudah share, ada teleconsultation, telemedicine, telebeauty, nanti ada teledentistry, dan itu menggunakan live chat, baik live chat maupun live video, karena sudah konsultasi secara langsung, dan biasa ya orang Indonesia semuanya udah pakai chat. Nah, saya punya dua pertanyaan sebelum saya lempar ke Mbak Septi adalah satu, apa sih peluang dan tantangan untuk menggunakan live chat untuk service improvement di health and beauty care industry? Nah, Ya, pertanyaan yang menarik berikutnya sekali. adalah apa saja sih yang perlu disiapkan untuk bisa kita adopt live chat itu dalam strateginya? Mungkin itu dua pertanyaan yang saya mau lempar ke Mbak Septi, karena
ini jadi menarik sekali kalau kita lihat. Nah, mungkin sebelum kita dijawab sama Mbak Septi, kita dengar dulu ya. Oke. Hai Mbak Septi. Ya, pertanyaannya cukup challenging ya. Jawabnya juga untung dikasih data-data tadi sama Dokter Widya ya. Sebenarnya yang namanya consultation itu orang tuh pasti familiarnya offline ya. Tapi entah kenapa kita semua tiba-tiba jadi familiar sama online, terpaksa karena situasi ya. Jadi, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dibilang improvement-nya positif dari efek pandemi ya. Improvement positif, banyak bisnis tumbuh yang semuanya dilakukan secara online. Nah, saya mau kenalin dulu siapa sih Damkor Porindo Digital ini. Nah, company ini sebenarnya setelah mendapatkan penunjukan dari WhatsApp Principal di Indonesia tahun 2018, kami menjadi official partnernya WhatsApp, dan disitulah kami bisa bekerja sama dengan WhatsApp untuk utilize WhatsApp yang dalam skala enterprise, skala yang lebih besar lagi. Nah, Damkor Porindo sendiri itu juga merupakan part of MCAS integrasi yang mana sudah public company, di mana perusahaan tersebut juga memiliki banyak banget ekosistem pendukung yang bisa dimanfaatkan juga oleh Damkor Porindo Digital. Jadi as parent company kami, MCAS sudah memiliki ekosistem yang mana mulai shifting dari dunia offline ke dunia online. Contohnya kita punya digital kios. Kalau misalnya pernah lihat vending machine, beli minuman, beli kartu e-money, dan lain-lain. Terus didukung dengan digital payment, online payment, didukung juga dengan software macam-macam ya, mulai dari HR software, kita ada Telefast, kita juga sister company kami juga ada yang namanya GoWest, itu merupakan platform untuk sewa bike, kalau misalnya di tempat-tempat wisata Bali, nggak usah jauh-jauh ke Bali, di Indonesia pun, di Jakarta pun kayak di Monas dan lain-lain tuh pasti ada sepeda-sepeda parkir yang bisa dipakai oleh siapapun, tinggal scan QR-nya, bayar pakai wallet ya, berbagai macam wallet lah, pasti kita punya salah satunya di handphone kita, tinggal scan, kepotong saldonya, bisa pakai sepedanya. Jadi ekosistem yang dimiliki oleh MCAS Group ini memang sudah memikirkan solusi gimana caranya shifting dari offline ke online di semua industrinya gitu. Lalu next slide. Banyak banget ya. Banyak, lumayan Mas Jo. Iya. Setiap kali kita ketemu kelihatannya bisnisnya bertambah terus. Dan saling menarik. Ini ya. saling terintegrasi dan menarik ya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara offline to online, sebenarnya industri atau shifting ini udah ada sejak lama ya. Banyak sekali bisnis yang udah shifting dari offline ke online. Cuma mungkin efek percepatan penetrasi ke market, percepatan penetrasi ke user, itu baru dirasakan pas pandemi ini. Jadi semua mau nggak mau harus adjust nih di tipe bisnis apapun gitu ya. Yang udah biasa belanja online, ya udah mereka tinggal meneruskan behavior-nya. Tapi yang belum biasa belanja online, mau nggak mau jadi belanja online gitu kan. Dan promo-promo online pun nggak kalah menarik dengan toko offline gitu ya. Bahkan yang udah punya toko offline pun sekarang sudah menawarkan untuk, tiba-tiba kita dapat WhatsApp nih dari si sales tokonya untuk nawarin, Bu, kemarin kan udah belanja nih kayak ke toko baju anak gitu ya.
dia tahu kita habis belanja, Hmm. kita di reach lagi sama SPG atau SPM tokonya untuk Bu, belanja lagi nggak nih, lagi ada promo diskon. Jadi meskipun ada toko offline-nya, mereka tetap menawarkannya karena kita nggak datang ke tokonya, mereka nawarin lewat WhatsApp contohnya. Nah, that's why kenapa saya hari ini mau ngangkat diskusinya mengenai WhatsApp nih. WhatsApp itu cukup efektif ya. Jadi fast respon, otomatis kita sebagai pengguna WhatsApp yang personal ya, sebagai orang yang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi buka WhatsApp gitu ya, kita pasti merasa lama-lama bukan cuma komunikasi sama teman, sama keluarga, tapi sama bisnis juga udah mulai kerasa nih. Jadi perbandingannya udah mulai hampir similar sama seperti kita WhatsApp sama teman kita. Karena kayak tagihan, billing, dan lain-lain itu kadang-kadang kita dapetnya juga lewat WhatsApp notification-nya gitu. Bedanya apa sih WhatsApp yang kita punya untuk komunikasi dengan relatif kerabat dengan WhatsApp bisnis? Nah, sebenarnya perbedaan yang paling basicnya adalah kalau WhatsApp bisnis API atau sekarang kita kenalnya di WhatsApp Principle sana sebutnya sekarang sebagai WhatsApp Business Platform. Nama barunya dari WhatsApp Business API. Nah, WhatsApp Business Platform ini memungkinkan pemilik bisnis, katakanlah kliniknya Dr. Widya. Nah, itu mau mengintegrasikan WhatsApp number-nya yang biasa berkomunikasi dengan pasien, itu dengan aplikasi-aplikasi lain, CRM, aplikasi database-nya, aplikasi yang untuk mengecek, oh ini pasien ini sebelumnya udah pernah engage belum ya dengan klinik ini, atau ini pasien baru atau pasien lama, itu kan pasti mesti cek ke database. Nah, WhatsApp Business API inilah yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut, karena WhatsApp Business API ini tidak dijalankan menggunakan device atau handphone, tapi dia dijalankan menggunakan server, komputer, sehingga sudah memungkinkan sekali buat pemilik bisnis, pemilik usaha itu, terutama skala besar, dari medium ke besar ya, memanfaatkan WhatsApp yang mana penggunanya tuh di Indonesia udah banyak. Jadi mereka memanfaatkan sekali channel ini, mengingat pertumbuhan pengguna WhatsApp tuh cukup tinggi. Yang tadi Mas Jos juga sudah sampaikan, penetrasinya di Indonesia di compare platform lain sebagus apa sih WhatsApp ya? Lumayan sih, kita juga dapat merasakan mulai dari generasi brand sebelumnya yang pakai PIN ya, terus shifting ke WhatsApp, lama-lama sekarang WhatsApp-nya sudah memenangkan market dari sisi user penetration. Nah, kita ikut, mungkin kita generasinya masih sama nih ya, jadi masih masih nyambung ya sama generasi PIN ya. Masih melewati device-device itu ya. Ya, tapi menarik. Attendees kita ngerti juga ya ngomongin PIN ya. Iya, Mas Septi, tapi ini menarik. Tadi Mas Septi menyampaikan. Jadi artinya ada WhatsApp ini ada 3 ya. Ada satu yang digunakan personal, lalu ada WhatsApp for Business yang memang juga digunakan personal sekarang ini, tapi dengan fitur yang berbeda. Lalu ada WhatsApp Business API yang memang ini lebih terintegrasi, sehingga tadi Mbak Septi sempat menyampaikan, oh kita bisa reach out lagi kepada customer yang sebelumnya sudah mungkin sudah bertransaksi dengan kita sebelumnya. Dan ini tersambung dengan CRM. Dan artinya kalau tersambung dengan CRM, apakah kita bisa monitoring semua kegiatan promosi kita, lalu juga ada registrasi atau ada komunikasi dengan para klien, atau mungkin di dokter dengan para pasien. Kan seringkali kita chat gitu ya, kita chat, lalu bisa hilang. Kita lupa ada di mana, pembicaraan sebelumnya, datanya nggak ada, harus kita kolek satu-satu. Nah, dengan WhatsApp API ini, apakah memang itu semua bisa menyelesaikan masalah yang kita punya sekarang dengan cara tradisional? Betul sekali. Justru mungkin WhatsApp juga melihat peluang ini ya, sebagai pemilik produk, pemegang merek, WhatsApp sebagai prinsipal melihat ketika usernya ini sudah sangat familiar, mulai dari remaja sampai generasi yang bisa dibilang kakek nenek kita pun bisa terima WhatsApp, bahkan telepon pakai WhatsApp call, penetrasinya cukup baik, sehingga dilihat nih ternyata fungsi-fungsi WhatsApp yang mulai dari personal
shifting ke WhatsApp Business yang dimana banyak penggunanya adalah usaha kecil, menengah, terutama rumahan ya, industri rumahan pakai WhatsApp Business App yang dioperasionalkan lewat handphone. Itu ternyata demand-nya cukup tinggi. Makin lama kebutuhannya itu tidak hanya dirasakan oleh WhatsApp Principal, mungkin melihat data user, pertumbuhan WhatsApp Business App, dan merupakan ada juga input ke WhatsApp bahwa kita butuh fitur A, B, C, D. Ternyata itu pun diminati oleh para usaha-usaha besar ya. Jadi large enterprise ini merasa kita juga butuh nih WhatsApp, tapi kita nggak mungkin pakai WhatsApp yang diinstal di handphone. Mereka harus punya berapa banyak nomor kan untuk mengentertain konsumen atau pelanggannya. Artinya mereka butuh sesuatu sistem yang cukup stabil, bisa integrasi dengan sistem-sistem yang mereka miliki, lalu tercatat dalam bentuk report. Nah, itulah fungsinya Damcorp sebagai pemilik license WhatsApp Business Official. Kita mengemas si WhatsApp Business API ini sehingga para pengusaha atau para pemilik usaha yang mau menggunakannya itu tinggal langsung menggunakan platformnya Damcorp. Sudah kami bungkus, sudah kami siapkan platform tersebut, sehingga company itu tinggal langsung gunain aja, langsung pakai, tanpa harus melakukan development dan lain-lain. Jadi bisa percepatan penggunaannya, bisa sama kayak kita menggunakan WhatsApp Business yang di handphone. Cuma bedanya nanti kita kasih kredensial, user ID, password, itu untuk menggunakan platformnya Damcorp. Gitu. Simpelnya mungkin di next slide bisa kelihatan juga bahwa ini ada satu consumer app disebutnya yang person to person, lalu small business, jadi dari bisnis ke dari person ke small business, tapi small businessnya tetap dioperasionalkan juga sama person karena sama-sama handphone. Lalu kalau yang terakhir dari person ke enterprise, artinya begitu saya nih sebagai konsumen, saya mau reach ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri yang saya reach itu adalah semua division, saya bisa ngomong ke call center-nya, saya bisa ke divisi kartu kredit, saya bisa ke divisi mana saja, karena saya terhubung dengan enterprise atau perusahaan Bank Mandirinya, bukan personal orangnya gitu. Jadi sistemnya nanti yang dibuat oleh Damcorp itu untuk mengakomodir apa saja sih kebutuhan di dalam sebuah perusahaan seperti Bank Mandiri contohnya, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita bisa menggunakan banyak, kalau sebelumnya kita menggunakan banyak nomor, dan harus dijaga sama orang yang berbeda-beda, itu dengan adanya WhatsApp Business API ini, kalau sudah terintegrasi, bisa jadi satu semuanya ya? Cukup punya satu nomor saja, jadi nggak perlu banyak admin, masing-masing admin pegang handphone, terus handphonenya udah nggak mumpuni, handphonenya yang di-upgrade Mas, menjadi iPhone yang terbaru. Padahal sebenarnya bukan handphonenya nih yang nggak mumpuni, tapi lebih ke fiturnya. Fiturnya memang tidak diperuntukkan untuk enterprise, sehingga apapun handphonenya udah disiapkan secanggih apapun, tapi message traffic yang dijalankan di handphone tersebut memang udah tidak skala personal lagi. Ini udah butuh yang skala enterprise, sehingga yang perlu di-upgrade adalah WhatsApp-nya. Jadi bukan handphonenya dibeliin yang lebih bagus. Oh, admin saya hang terus nih handphonenya nih, balesin WhatsApp gitu kan, handphonenya diganti deh sampai pakai iPhone yang terbaru katakanlah, atau Android yang terbaru, tapi ternyata masih error. Nah, waktunya shifting tuh berarti. Dan bukan juga salah orangnya ya, kadang-kadang juga yang salahin orangnya, adminnya kurang mungkin kurang baik nih, atau kurang hebat. Ternyata sebetulnya bukan masalahnya, bukan di device atau bukan di orang, tapi lebih karena fiturnya ya, yang memang betul nggak kompatibel sama kebutuhan bisnisnya sendiri. Ini jadi menarik. Mungkin saya ada satu pertanyaan yang saya mau tanya ke Mbak Septi. Kalau kita lihat dengan solusi yang ada, gimana korelasinya dengan klinik kesehatan? Tadi bagaimana ini bisa nyambung nih dengan tadi yang disampaikan sama Dr. Widya, ada teleconsultation, telemedicine, dan pastinya sampai ke telebeauty, gitu ya. Nah, WhatsApp nanti bisa berperan di mana sih dengan tantangan yang ada? Ya, mungkin kita coba lihat di next slide.
Eh, Sebenarnya consultation, beauty, healthcare itu adalah industri yang paling tepat menggunakan chat platform karena mereka bukan menjual produk tapi services. Di mana services ini Dr. Widya pasti udah sangat familiar. Butuh sekali mengconvince seseorang, terus harus sabar menyampaikannya dan harus benar-benar biar feel-nya tuh dapat ya, karena konsultasi itu kan butuh personal touch. Nah itu nggak mungkin diwakili oleh sesuatu yang kayak platform-platform yang seperti penjual produk yang tinggal langsung udah tahu packagingnya apa, harganya berapa. Nah kita butuh conversation yang dijalankan. Nah chatting platform ini cukup efektif kalau untuk mengakomodir industri yang seperti Dr. Widya ya. Jadi kliniknya bisa mengirimkan informasi. Katakanlah kliniknya sudah punya beberapa pelanggan dan setiap ada sesuatu yang update dari sisi klinik, klinik bisa mengirimkan informasi. Di sini bisnis yang menginitiate message. Nah, bisnis itu bisa menginitiate message bukan hanya teks, tapi juga disertai dengan PDF, picture. Jadi sesuai kebutuhan. Sehingga go green juga kan, dokter nggak perlu kirim paper, kirim invitation, nggak perlu lagi cetak-cetak. Jadi go green sekali nih, kirimnya langsung semuanya serba electronic message gitu. Dan macam-macam template-nya, bisa untuk invitation, bisa untuk promotion, retargeting customer yang pelanggan ini kok udah lama ya nggak visit gitu, bisa dilihat dari report mantumannya. Bulan ini ada database pelanggan A, bulan berikutnya dia nggak pernah konsultasi lagi, mau di reach deh sama Dr. Widya melalui timnya, kirim ya ini business initiate message ke pelanggan yang udah 2 bulan tuh absen nih, nggak pernah konsultasi, nggak pernah online gitu ya, di reach lagi sehingga konsumennya inget, iya ya saya udah lama nih nggak ke dokter, nggak ke klinik A gitu. Itu bisa dilakukan dan itu bisa langsung banyak ya ngirimnya Mas Jo. Jadi kalau kita di handphone kan kirimnya terbatas ya, hanya bisa ke beberapa nomor. Satu-satu. Yang kita sudah save ya. Kalau ini mau jutaan message sekaligus, itu sangat kompatibel sekali. Oke. Apakah ini juga bisa digunakan, ada schedulernya kah? Jadi misalnya tadi yang Mbak Septi bilang, mungkin nanti Dokter Widya bisa menambahkan, karena saking sibuk, ada pasien-pasien atau ada klien-klien yang sudah tadi disampaikan 2 bulan, 3 bulan tidak datang. Kalau kita bicara skincare atau beauty care, itu kan memang harus rajin ya, diingetin lagi, jangan lupa nih. Nah, kalau mungkin sekarang ini masih satu-satu, apakah dengan adanya WhatsApp API ini bisa ada schedulernya kah, lalu dikirimkan ke semua pasien yang sudah 3 bulan terakhir berkonsultasi, apakah bisa dibuat seperti itu? Bisa sekali, karena kalau di WhatsApp Business API itu kita memungkinkan untuk mendapatkan report secara real time. Jadi misalnya kita sudah melakukan scheduler itu untuk melakukan otomatisasi. Jadi nggak perlu, kalau message-nya mau dikirimnya hari ini, nggak perlu di-create hari ini. Bisa di-create beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya untuk dijadwalkan kirim kapan saja sesuai kebutuhan dari bisnis. Jadi dan ada reportnya sampai message tersebut di-read sama si pelanggan. Jadi bisnisnya juga happy. Meskipun kirim message ini, nanti kita bisa tahu pelanggannya udah baca belum. Bahkan pelanggannya klik nggak promo yang dikirimkan melalui WhatsApp, gitu kan, bisa ada fitur klik button juga ya. Nah, next slide-nya mungkin ada slide yang lebih menjelaskan mengenai bagaimana cara bisnis itu mengintroduce WhatsApp account-nya ke publik. Jadi mungkin bisa dengan melakukan ads ya, Instagram ads, Facebook ads gitu ya. Jadi si pelanggannya tahu, untuk menghubungi kliniknya Dr. Widya itu ternyata di Instagramnya ada tuh klik to WhatsApp. Nah, begitu diklik langsung chat, langsung consultation-nya bergulir. Bisa dibikin auto message yang merespon. Jadi artinya kita siapkan bot ya, chatbot auto respon. Jadi kalau pertanyaannya A, jawabannya B itu udah disiapkan. Begitu konsumen yang mau berdiskusi lebih lanjut, mau konsultasi lebih lanjut langsung dengan dokter, dibuatkan appointment dulu oleh botnya. Jadi begitu udah jadwal appointment, baru deh bicaranya sama dokter gitu. Jadi nggak langsung
dokternya yang atau petugas kliniknya yang jawab satu-satu, karena bisa aja dokter Widya begitu melakukan iklan, wah banyak sekali nih yang interest yang mau chat ke kliniknya. Jadi kan nggak mungkin nih admin atau tenaga yang disiapkan nggak mungkin menghandle semuanya. Nah, dengan WhatsApp API dihandle sama chatbot, sehingga semua message yang masuk itu tidak terbengkalai, semua direspon. Jadi pertanyaan-pertanyaan simpel yang mungkin seperti, kliniknya buka kapan aja, terus apakah saya perlu reservasinya kemana, itu bisa pakai chatbot ya, nggak perlu lagi dijawab satu-satu sekarang. Betul. Dan mungkin industri yang cukup familiar menggunakan chatbot adalah industri yang mana seperti perbankan ya, itu yang pelanggannya cukup besar jumlahnya, sehingga mereka butuh sesuatu yang mana sih menu-menu yang bisa dijawab oleh sistem, menu-menu atau layanan-layanan yang bisa dijawab oleh sistem itu bisa dimanfaatkan nih menggunakan sistem. Tapi begitu konsultasi atau sesuatu yang sifatnya personalized, itu bisa chatnya menggunakan langsung human, escalation to human gitu. Bahkan kita juga bisa taruh print media ya untuk mengintroduce akun WhatsApp kita. Katakanlah kita sudah bekerja sama dengan spot-spot tertentu, Dr. Widya kan famous nih di berbagai asosiasi. Di print lah nih sama Dr. Widya, oke, kalau mau chat dengan klinik saya, langsung scan QR ini ya, gitu. Bahkan di kartu namanya Dr. Widya juga dikasih nih printed QR gitu, sehingga orang yang mau chat ke situ ya udah scan aja, nggak usah simpen nomornya 08 sekian itu, mungkin orang cepat lupa ya, scan QR langsung tersave tuh ke nomornya pelanggan, dan pelanggan berikutnya kalau mau reach lagi dia kan bisa lihat previous chat dia, jadi dia nggak perlu cari nomornya. Nah, ini adalah sebenarnya hal simple yang mungkin harus dimanfaatkan oleh bisnis peluangnya, karena orang kalau disuruh hafal nomor susah ya, nomornya sekian, ya udah scan aja deh QR-nya gitu. Jadi dengan contoh ini artinya produk yang mau diluncurkan sama Dr. Widya juga bisa menggunakan QR ini juga bisa langsung chat kalau mau order ya. Betul. Nanti kalau Bu Dokter ini mau bikin event, jangan lupa scan QR. Banget Pak Jo, Bu Septi, ini benar-benar inspiring banget, dan menurut saya kalau bisa simple kenapa harus ribet, ya kan? Kita justru harus Betul. tentang inovasi. Betul. Keren. Thank you. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang mesti kita siapin untuk bisa mengadopsi Tanya ini, lagi nggak, Mas Jo? Oke. Kalau Damkor sendiri mungkin use case yang cukup boleh banget nih, Dr. Widya akan menjadi nomor 1 yang akan abis ini konsultasi sama saya. Habis itu gantian konsultasi klinik ke kliniknya Dr. Widya. Oke. Nah, kalau di Damkor sendiri use case yang sudah di-announce oleh WhatsApp secara global, artinya Damkor sebagai solution provider nih punya use case yang sudah dibawa ke tingkat global oleh WhatsApp ya. Use case-nya salah satunya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri juga kita yang melakukan asistensinya untuk menghadirkan WhatsApp Business Bank Mandiri official account. Semua transaksi kartu kredit, notification yang selama ini kita terima dilayani melalui WhatsApp, dikirim melalui WhatsApp, itu kami yang mengoperasionalkan. Jadi bisa dibilang secara use case kalau perbankan udah nggak perlu diragukan lagi ya, banyak hal sekali yang bisa dilakukan dari interaksi antara bank dengan nasabahnya. Lalu conversion-nya juga bagus sekali, sehingga ketika dilihat, oke, kalau kita kirimin lewat WhatsApp, udah pasti nih penetrasinya, respon konsumennya itu tinggi sekali, nggak perlu diragukan. Next-nya ada Dekoruma. Jadi sebenarnya Dekoruma ini adalah startup yang cukup menarik buat saya, karena dia sangat open sekali untuk inovasi-inovasi teknologi. Di Dekoruma ini konsultasi mengenai bagaimana mau renovasi kamar, kok Alexa mau renovasi kamar anak, saya nggak ada waktu, tapi ya untuk datang ke lokasi toko atau office-nya Dekoruma, saya cukup konsultasi lewat WhatsApp. Saya kirimin foto kamarnya, saya kirimin layout-nya, terus lalu mereka kasih material-material sampel lewat image, apa sih yang bisa dilakukan untuk
lokasi atau ukuran kamar sekian kali sekian gitu ya. Jadi konsultasi yang tadinya kita lakukan secara offline yang membutuhkan waktu, ada perjalanan menuju ke toko, perjalanan pulang, ya itu semua bisa di shorten kalau kita konsultasinya online. Jadi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Jadi nggak ada alasan untuk nggak sempet. Karena WhatsApp tuh bisa sifatnya bisa kita tinggal ya, nggak kayak telepon. Kalau telepon kan kita di hold sama customer service, kesel ya. Aduh, kok lama banget sih di holdnya gitu. Tapi kalau WhatsApp kita belum dibalas, ya udah kita taruh aja handphonenya, kita melakukan hal lain. Jadi bisa dibilang potensi pelanggan untuk komplain itu terendah sekali ya, apalagi kalau WhatsApp-nya ini di embed sama aplikasi chatbot, di mana responnya chatbot itu hitungannya dalam detik. Jadi kita ngomong hai, udah langsung dijawab. Kita ngomong halo, kita udah langsung dijawab. Jadi tidak ada kecenderungan pelanggan atau konsumen itu komplain karena kok nggak dijawab-jawab ya gitu. Jadi use case ini akan menarik kalau digunakan juga untuk klinik kesehatan atau kecantikan atau bahkan kulit, bahkan mereka udah bisa kirimkan fotonya dulu. Betul. Jadi seperti yang dilakukan oleh Dekan Rumah ya. Jadi waktu direspon oleh dokter sudah memotong beberapa pertanyaan basa-basi di awal. Dan kalau di sini kita lihat contohnya bisa langsung bikin appointment juga setelah itu. Betul, mungkin bisa misalnya katakanlah ya, saya punya orang tua yang kondisinya punya foto ronsen nih ya, foto ronsen. Saya sebelumnya konsultasinya lewat chatbot dulu nih ke dokter spesialis tulang katakanlah. Saya langsung kasih image foto ronsen atau PDF file ronsennya untuk dibuatkan janji konsultasi dengan dokter tulang. Setelah semua data-data dari si pasien dikirim lewat WhatsApp, foto ronsennya dan lain-lain, lalu dibuatkan jadwal. Jadi dokternya udah bisa memberikan analisa tuh. Oke, setelah waktu dokternya sudah di-book, langsung deh saya berkonsultasi dengan dokter. Bagaimana dok setelah membaca hasil ronsennya? Jadi sebenarnya ini di dunia yang cukup sibuk ya, di mana orang punya banyak profesi dalam satu waktu ya, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak. Nah, online ini cukup membantu sekali sih untuk membuat waktu kita jadi lebih efisien. Contoh juga ya. Bahkan bisa disetting ada appointment juga lewat WhatsApp ini. Jadi nggak perlu lagi cek-cek kalender, terus kita harus blok. Dengan solusi ini juga bisa akhirnya dibuka slot-slot yang terbuka, cuma tinggal pilih pasiennya. Betul. Jadi kan banyak orang yang suka typo ya, Mas Jo, Dokter Widya. Misalnya kita punya pelanggan atau segmen market kita di segmen tertentu yang maunya cepat ngetiknya gitu ya. Terus suka typo-typo. Nah, dengan adanya message list fitur ini memudahkan si pelanggan kita tuh tinggal klik aja, klik, jadi meminimalis typo, dan dengan itu juga waktu mereka menjawab jadi lebih cepat kan daripada mereka mengetik, mereka cukup klik. Nah inilah bisa dibilang salah satu contoh yang menggunakan auto respon yang tadi saya bilang fast respon nih dalam hitungan detik gitu, begitu klik langsung pindah menu. Nah ini cukup menarik sih. Oke. Jadi nggak sabar, next-nya apa Mbak Septi? Mesti ngapain supaya bisa menggunakan WhatsApp API ini? Ya, sebenarnya karena WhatsApp API ini ditujukannya untuk enterprise, perusahaan, otomatis pasti syaratnya adalah harus punya legalitas dokumen, legalitas perusahaan, seperti NPWP, SIUP, akta pendirian. Kenapa? Karena nanti WhatsApp akunnya akan di-chain ke Facebook Business Manager ID. Facebook Business Manager ID-nya itu kan business account. Jadi kalau kita punya Facebook account, fanpage aja nggak cukup. Jadi kita harus punya Facebook Business account. Nah, di Facebook Business account itu, disitulah data-data perusahaan disubmit, Mas. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan, disubmit untuk bisa mendapatkan verifikasi dari WhatsApp. Nah, setelah itu baru bisa membuat akun WhatsApp Business API-nya. Kita daftarkan namanya, misalnya tadi namanya klinik A, terus nanti dapat green tick ya sebagai tanda bahwa dia sudah official account. Lalu bisa melakukan semua tadi tuh, bisa di-embed dengan sistem chatbot, bisa melakukan pengiriman message promo dan lain-lain. Jadi simple sih, cuma harus memiliki legalitas dokumen. Tuh.
Oke. Ada free trial nggak? Pasti Ada pertanyaan, banget. saya coba wakili dulu nih pertanyaan dari teman-teman. Ada free trial nggak? Ada sekali. Jadi kalau butuh experience dulu deh gitu. Gimana sih kalau saya mau experience dulu deh sebelum benar merasakan benefit-benefit yang tadi saya sampaikan. Bisa jadikan setiap company experience-nya beda-beda. Boleh kita punya limited offer untuk trial. Jadi free trial. Jadi silahkan menghubungi email yang ada di sini, business.solution@tamcorp.id untuk mengintroduce company-nya bergerak atau bisnisnya bergerak di bidang apa dan apa ya bisa kasih info dapat informasi ini dari mana, dari event apa gitu ya. Nanti kita follow up, tim bisnis kami akan follow up untuk memberikan free trial sehingga nggak cuman sekedar mendengarkan sukses story dari company-company lain, tapi ikut merasakan nih gimana efektifnya WhatsApp setelah menggunakan solusi dari kami. Silahkan dicatat Mungkin, nih emailnya. Iya. Saya mau membuka kesempatan ke Dr. Widya. Kayaknya Dr. Widya dari tadi udah pengen nanya ke Mbak Septi. Iya, dengan presentasinya luar biasa loh. Saya jadi makin semangat nih mau segera buka klinik. Nah, Udah nggak sabar. oke. Udah kebayang ya dok ya bisa digitalisasi seperti apa ya? Iya, betul. Oke, saya juga nggak sabar nanti kalau udah buka kliniknya, saya pasien pertama yang konsultasi online, dok. Boleh dong. Mungkin bisa face to face juga, nggak cuma online ya? Oh, kalau face to face kita kan udah janjian minggu depan ya, nggak boleh lupa. Ya. Oke, nah ini happy client bisa dibilang kita udah hampir 200 lebih ya untuk klien Damcorp dari awal kita ditunjuk sebagai official partner sampai sekarang terus growing ya. Mudah-mudahan next-nya kita juga bisa membantu UMKM untuk bisa onboard di WhatsApp Business ini. Gitu. Wah, menarik. Banyak sekali jadi inspirasi untuk digitalisasi di healthcare dan juga di beauty care ya. Betul, tinggal gimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada aja nih, Mas. Oke. Kalau menurut Dokter Widya, apa sih dok tantangan untuk dari teman-teman di health and beauty care industry untuk mengadopsi ini, untuk mengadopsi solusi digitalisasi seperti ini? Ya, memang sebenarnya tantangannya yaitu saat situasi pandemi COVID-19 ini memang kemajuan teknologi ini secara tidak langsung memaksa kita untuk beradaptasi, seperti melakukan percepatan pemanfaatan teknologi digital. Dan juga memang berdasarkan report dari World Economic Forum tentang The Future of Job Report, diperkirakan dalam 5 tahun ke depan ini akan terjadi peningkatan kesenjangan keterampilan karena keterampilan yang diminta seluruh pekerjaan akan mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya kita nggak cepat-cepat beradaptasi akan ketinggalan gitu. Bahkan juga terjadi double disruption, yaitu pergeseran pekerjaan akibat digitalisasi atau otomatisasi yang dipercepat dengan terjadinya pandemi. Dan juga hal lain yang perlu menjadi concern kita adalah daya saing digital Indonesia itu jauh tertinggal. Berdasarkan IMD World Digital Competitiveness Ranking, Indonesia itu berada pada posisi 56 dari 63 negara. Jadi kebayang dong, udah kalau kita nggak cepet-cepet adaptasi dengan teknologi yang canggih ini, kita ketinggalan banget gitu. Sehingga diharapkan peran aktif dari masyarakat dan juga seluruh stakeholders untuk bekerja sama meningkatkan daya saing digital dan kapasitas kita dalam berinovasi terus dan menghasilkan produk yang inovatif. Salah satunya yang tadi Ibu Septi sudah presentasikan gitu. Dan dalam upaya untuk memperbaiki peringkat daya saing digital ini, salah satunya pemerintah juga sudah menyusun peta jalan Indonesia Digital 2021 sampai 2024 untuk mendukung visi
Golden Indonesia 2045. Dan Hmm. selain ada tantangan tersebut, tadi kan beberapa tantangan, tapi ada potensi juga sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di mana banyak sekali peluang. Faktor yang pertama yaitu total penduduk Indonesia itu terbesar keempat di dunia. Nah, kemudian ditopang juga dengan usia produktif yang hampir 70%. Didukung juga generasi Z, generasi milenial, generasi Y, dan juga dari sisi user juga pengguna ponsel di Indonesia juga sudah banyak sekali gitu, sampai 120% lebih dari total populasi. Dan juga penetrasi internet juga sudah sangat tinggi. Bahkan juga ada gelombang teknologi baru seperti 5G dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ini harus memanfaatkan situasi. Walaupun justru di masa pandemi ini begitu ada new innovation, ya udah kita langsung melek teknologi lah gitu, langsung lah kita update gitu. Bahkan diprediksi juga dalam 5 tahun ke depan ini pengguna telemedicine ini akan meningkat sebesar 109%. Dan makanya dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen bangsa, seluruh masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai. Gitu Pak Jo dan Bu Septi. Oke. Dok, boleh nggak saya punya satu pertanyaan nakal? Aku deg-degan kok. Oke. Tadi saya mendengar beberapa pendapat dari Dr. Widya ya, bahwa memang semua elemen itu harus turut mendukung karena digitalisasinya sudah tidak bisa dibendung, dan karena dengan adanya COVID-19 semua kan diakselerasi ya, jadi dipercepat. Nah, kita lihat customer-nya sekarang sudah lebih siap. Kalau dulu kan tantangannya adalah, customer-nya udah ready belum untuk digitalisasi. Nah, pertanyaannya apakah memang tenaga medis di Indonesia dan teman-teman dokternya sudah siap juga kah? Dan kalau misalnya, apa sih yang diperlukan dari kita semua gitu ya, kita sama-sama, supaya kita bisa juga membantu adopsi dari digitalisasi itu bisa lebih cepat lagi di industri kesehatan dan juga kecantikan. Oke, sebenarnya mau tidak mau kita harus siap. Jadi ini sudah bukan lagi yes or no, tapi kita harus siap. Justru dimulai dari sekarang, nggak ada kata terlambat. Jadi untuk persiapannya yaitu kita harus melek teknologi, update-update tentang informasi, seperti tadi salah satunya Ibu Septi sudah mempresentasikan luar biasa. Memang jujur saja kalau misalnya kita nggak tahu nih, kita nggak tahu informasi ini, ya mungkin kita masih manual aja. Mungkin ada beberapa klinik di Indonesia yang masih menggunakan manajemen secara manual. Kan itu kan sangat menyibukkan sendiri gitu kan. Jadi kayak kok susah banget, tapi padahal bisa Betul. easy gitu sebenarnya. Kalau kita bisa Bisa dipermudah. ya lebih cepat dengan teknologi yang sudah ada, kenapa kita harus ribet? Misalnya kalau tanpa teknologi ini, mungkin kita harus meng-hire SDM lain untuk khusus hanya melayani komunikasi chat ini saja. Nah, sedangkan dengan adanya ini kita jadi lebih mengurangi SDM juga, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang simpel dan mempermudah ini menurut saya menjadi peluang yang bagus untuk para pelaku bisnis dan juga para dokter-dokter, para tenaga medis di sini untuk mengoptimalkan segala yang ada, segala fasilitas yang sudah ada di Indonesia. Menurut saya gitu, Pak Jo. Oke. Terima kasih, Dok. Ini menarik sekali. Saya mau kasih satu kesempatan buat Mbak Septi. Mbak Septi nggak sabar, ini kayak ada pertanyaan yang mau dilempar ke Dr. Widya. Ini pokoknya kalau klinik Dokter Widya sudah ready untuk onboard secara official di WhatsApp business account, pasti saya akan support. Jadi intinya thank you banget juga buat Dokter Widya karena udah men-summary bahwa klinik-klinik yang lain juga pasti akan berkaca nih sama klinik-klinik yang sudah melek digital katakanlah ya gitu ya. Jadi Dokter Widya bisa jadi brand ambassador yang baru nih, nantinya akan ada title baru lagi. Terima kasih banyak, Ibu Septi. Aku jadi nggak sabar nih kita langsung Wah. kita
darat ya Mbak Jo ya, Bu Septi ya. Iya, harus. Iya. Soalnya nggak berasa, kita ngobrol ternyata udah 1 jam lebih, sudah 1 jam lebih, kelihatannya masih banyak yang kita harus diskusikan. Ya. Ya, tapi kita coba summary dulu bahwa hari ini saya banyak belajar, menarik sekali, banyak dapat insight dari Dr. Widya, banyak dapat insight dari Mbak Septi juga. Begitu banyak peluang-peluang sebetulnya yang bisa dikembangkan di industri ini. Nah, kelihatannya kita harus set another session lagi untuk melanjutkan, karena masih banyak yang kita bisa kupas. Tapi sebelum kita menutup sesi ini, saya mau menyampaikan ada satu hadiah untuk Dr. Widya, yaitu ada dukungan dari teman-teman di Periksa.id mempersiapkan kliniknya, Dok. Jadi teman-teman dari Periksa.id akan memberikan dukungan ERP, jadi sistem digitalisasi untuk klinik Dr. Widya nantinya, seperti yang disampaikan, mulai dari sistem reservasi, konsultasi, sampai ke rekam medis elektronik, dan juga manajemen ke inventory, inventory dari produk-produk yang ada selama 1 tahun. Itu akan diberikan secara cuma-cuma. Dan itu sudah terintegrasi juga dengan teman-teman dari Damcorp. Jadi nanti kita bisa diskusikan gimana caranya mengoptimalkan WhatsApp API dengan sistem yang ada. Nah, mungkin kita lihat dulu Periksa itu apa sih sebetulnya. Thank you so much. Ya, Setiap lihat unit ya. pelayanan kesehatan atau UPK tentu harus selalu memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Namun untuk itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Faktanya, di lapangan sering terjadi berbagai masalah, terutama dalam manajemen pelayanan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Periksa.id hadir memberikan solusi dalam 7 komponen penting untuk keunggulan unit pelayanan, yaitu Manajemen Executive Dashboard, Computerized Order Entry, Electronic Medical Record atau EMR, resep digital yang terintegrasi dengan inventory management, billing system, sampai online booking untuk pasien. Dengan Periksa.id, pemilik UPK tidak perlu mengeluarkan biaya investasi yang besar untuk kebutuhan. Penggunaannya sangat simpel karena tidak memerlukan proses instalasi. Dapat memantau seluruh kegiatan pelayanan dimanapun dan kapanpun. Saatnya tingkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di UPK Anda dengan Periksa.id. Nah, itu dia secara singkat. Sekali lagi Dr. Widya, Mbak Septi, terima kasih untuk sesi hari ini. Sudah hadir, sudah bersama-sama dengan kami juga. Kami banyak belajar. Thank you, dan sama-sama. Juga terima kasih iya, Dr. Widya. nggak sabar kasih, kita harus ini ya, untuk harus copy daratnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Damcorp, untuk WhatsApp, untuk Aumi, PSSI, dan Periksa.id yang sudah bergabung hari ini. Dan event ini terlaksana disupport oleh Biset Event, dan stay tune untuk event-event berikutnya. Dr. Widya, baik, terima kasih.